Negara Habib ya teman-teman. Hampir semua Habib di Indonesia merupakan keturunan dari negara Yaman. Yaman sendiri adalah negara miskin dan sampai hari ini sesama muslim di sana masih saling berperang. Kenapa bisa begitu? Benarkah kondisi dan keadaan Yaman lebih parah daripada Palestina? Kalau kalian mau tahu jawabannya, yuk. Halo sobat. Apa kabar sobat hari ini? Doa kami saudara tetap dalam keadaan yang selalu diberkati dan tetap bersemangat di dalam Tuhan. Saudara, saat ini akan kita saksikan tentang apa yang terjadi dan bagaimana sebenarnya negeri asal daripada para Habib yang ada di Indonesia. Kita seringkali diperhadapkan dengan tayangan-tayangan yang seringkali menampilkan Habib-Habib ini, saudara-saudara, yang berbicara yang sangat berbahaya bagi persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Mereka terus memperjuangkan untuk supaya diberlakukannya salah satunya syariat Islam, diperlakukannya hukum-hukum Islam yang ingin dipaksakan untuk terjadi atau diberlakukan di negara kita. Nah, saudara-saudaraku, sebenarnya mari kita lihat asal negeri nenek moyang mereka ini. Dari mana negeri nenek moyang ini berasal? Kenapa mereka memiliki pemikiran-pemikiran yang sangat bertentangan dengan cita-cita bangsa, pendiri-pendiri bangsa kita yang menyatukan dari Sabang sampai Merauke. Bagaimana para pendiri bangsa kita menyatukan Indonesia ini sehingga menjadi negara yang makmur, aman, damai, dan negara yang sangat bertoleran. Dan kenapa para Habib-Habib ini kemudian mengajarkan beberapa, ya tidak semua tetapi beberapa, mengajarkan hal-hal yang berlawanan dengan apa yang dicita-citakan oleh pendiri bangsa kita ini. Mungkin kita harus memahami akar persoalannya agar supaya kita tahu kenapa mereka melakukan hal tersebut. Karena itu mari kita berkunjung ke negeri asal nenek moyang mereka, atau dalam judul video ini mengatakan asal negeri para Habib itu. Selamat menyaksikan. Negara Habib ya teman-teman. Hampir semua Habib di Indonesia merupakan keturunan dari negara Yaman. Yaman sendiri adalah negara miskin dan sampai hari ini sesama muslim di sana masih saling berperang. Kenapa bisa begitu? Benarkah kondisi dan keadaan Yaman lebih parah daripada Palestina? Kalau kalian mau tahu jawabannya, yuk Mimin ajak kalian semua jalan-jalan ke negara Yaman. Berdasarkan bukti arkeologis, setidaknya sejak abad ke-11 sebelum Masehi, wilayah Yaman ini sudah ditinggali oleh manusia dengan bukti keberadaan kerajaan Saba. Di dalam Al-Quran dan Alkitab juga dicatat, Saba ini pernah dipimpin oleh seorang wanita yang bergelar sebagai Ratu Saba. Kalian ingat kan teman-teman tentang kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Saba? Kerajaan Saba ini diperkirakan berdiri di sini sekitar tahun 1200 sebelum Masehi hingga keruntuhannya karena perang saudara tahun 275 Masehi. Lalu digantikan oleh kerajaan Himyar hingga tahun 520-an Masehi. Setelah itu, wilayah Yaman ini diduduki oleh kerajaan Kristen Aksum. Kerajaan Aksum ini dianggap sebagai 4 kekuatan besar dunia kuno saat itu. 3 kekuatan besar lainnya yaitu Persia, Roma, dan China. Kerajaan Aksum ini lalu menempatkan penguasa daerah di wilayah Yaman yang bernama Abraha. Jadi Abraha ini orang Kristen ya teman-teman, dengan bukti ia membangun gereja di Najran serta katedral Al-Hulais di wilayah Sanaa untuk menandingi Ka'bah di Mekah. Beberapa tahun kemudian Abraha lalu menyerang Mekah pada sekitar tahun 570. Ada yang mengatakan tahun 552 Masehi. Peristiwa ini kalau di agama Islam dikenal juga sebagai tahun gajah, karena saat itu Abraha menyerang Mekah untuk menghancurkan Ka'bah memakai pasukan gajah. Lalu oleh Allah pasukan ini dihancurkan oleh burung ababil yang membawa batu dari neraka. Setelah melemahnya kerajaan Aksum pada tahun 570,
wilayah Yaman dikuasai oleh kerajaan Sasania. Namun tak lama kemudian pasukan muslim berhasil menaklukkan Yaman dengan damai sekitar tahun 630. Lalu dilanjutkan oleh kekhalifahan Rasidun dan sejumlah kerajaan Islam lainnya. Hingga pada tahun 1517 wilayah Yaman Utara dikuasai oleh Kesultanan Ottoman Turki. Sedangkan wilayah Yaman Selatan dikuasai oleh Kesultanan Mahra yang berdiri tahun 1432. Selanjutnya, pada tahun 1597 didirikanlah kerajaan baru di sini yang bernama Imamah Zaidi Yaman, wilayah kependudukan Ottoman. Selanjutnya, pada tahun 1700-an, Imamah Zaidi Yaman ini terpecah karena perang saudara, lalu menciptakan kerajaan baru yang bernama Kesultanan Lahej. Pada tahun 1728, Imamah Zaidi sendiri berhasil diruntuhkan pada tahun 1849. Takut wilayahnya diserang oleh Ottoman, Kesultanan Lahej lalu meminta bantuan Inggris untuk dijadikan sebagai negara bawahan protektoratnya. Inggris pun akhirnya setuju. Tahun 1872 Kesultanan Lahej secara resmi menjadi bawahan dari Inggris. Tak lama kemudian tahun 1886 Kesultanan Mahra juga ikut-ikutan mendaftar jadi protektorat negara Inggris. Praktis, Yaman Selatan dikuasai oleh Inggris. Selanjutnya pada tahun 1918 para pemimpin Syiah Zaidi mengusir Ottoman dari Yaman Utara. Mereka lalu mendirikan kerajaan baru di sini yang bernama Mutawakilite Yaman. Berarti sekarang ada dua negara ya teman-teman, Kerajaan Mutawakilite Yaman dan British Protectorate. Selanjutnya pada tahun 1962 Kerajaan Mutawakilite digulingkan dengan cara kudeta, lalu digantikan negara baru yang bernama Republik Arab Yaman, atau bisa kita sebut dengan negara Yaman Utara. Tak lama kemudian tahun 1967 pasukan pembebasan Yaman Selatan berhasil mengusir Inggris dan bekas wilayahnya diambil alih lalu didirikan negara baru yang bernama Republik Rakyat Yaman, sebuah negara komunis terbesar di Timur Tengah. Tahun 1970, Republik Rakyat Yaman berganti nama menjadi Republik Demokratik Rakyat Yaman, atau biar mudah kita sebut saja sebagai Yaman Selatan. Karena merasa satu bangsa dan memiliki identitas yang sama, kedua Yaman yaitu Yaman Utara dan Yaman Selatan ini lalu mereka setuju untuk digabungkan menjadi satu dan berdirilah Republik Yaman pada tahun 1990. Berikut 9 fakta negara Yaman. Profil negara. Yaman bernama lengkap Republik Yaman, dengan kepala negara dipimpin oleh seorang presiden dibantu Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Negara ini memiliki ibu kota yang bernama Kota Sanaa. Secara geografis, Yaman berada di benua Asia bagian barat, tepatnya di ujung selatan Jazirah Arab, serta berbatasan dengan negara Arab Saudi di sebelah utara, di sebelah selatan dengan Teluk Aden, di sebelah timur berbatasan dengan negara Oman, serta di sebelah barat berbatasan dengan Laut Merah. Negara Yaman sendiri memiliki luas wilayah sebesar 555.000 km persegi dengan jumlah penduduk sebesar 34.277.612 jiwa. Untuk agama, 99% warga Yaman memeluk agama Islam, serta hanya 1% yang memeluk agama yang lain. Untuk etnis, 79,5% merupakan etnis Arab, 13% etnis Afro-Afrika, 3,8% etnis Somalia, sisanya 3,7% merupakan etnis yang lain. Sedangkan bahasa resmi yang digunakan di negara Yaman adalah bahasa Arab. Untuk perekonomian, negara Yaman adalah negara miskin atau kurang berkembang dengan kelompok ekonomi berpenghasilan rendah. Indeks pembangunan manusia Yaman menempati peringkat 183 dunia. Perekonomian Yaman sendiri sangat bertumpu pada hasil minyak bumi dan gas alamnya yang menyumbangkan 90% dari pendapatan ekspor negara ini. Selain itu juga ada hasil perikanan serta tambang emas dengan ekspor terbesar ke negara Thailand, China, Arab Saudi, dan Oman. Sedangkan mata uang yang digunakan di negara ini bernama Rial Yaman dengan kurs 1 rial setara dengan 58 rupiah. Kehidupan di Yaman. Dari total penduduk Yaman yang berjumlah 34 juta jiwa, 99% merupakan pemeluk agama Islam. Islam adalah satu-satunya agama resmi di negara Yaman ini, teman-teman. Dengan pembagian, 65% merupakan aliran Islam Sunni dan 35% merupakan aliran Islam Syiah.
Untuk kemiskinan, negara Yaman sangat memprihatinkan teman-teman. Diperkirakan terdapat kurang lebih 80% orang miskin di negara ini. Penyebab kemiskinan dikarenakan adanya perang saudara Yaman yang tidak berkesudahan, tingkat pengangguran yang tinggi, serta diperparah dengan korupsi. Patut kalian ketahui ya teman-teman, dari data Indeks Persepsi Korupsi 2022, negara Yaman merupakan negara terkorup kelima di dunia, di bawah negara Somalia, Sudan Selatan, Suriah, dan Venezuela. Lalu upah minimum atau UMR pekerja di negara Yaman tahun 2023 tercatat sebesar 21.000 rial atau sekitar 1,2 juta rupiah per bulan. Perang saudara. Setelah penyatuan Yaman pada tahun 1990, ternyata tidak semudah itu untuk menyatukan dua negara teman-teman. Perang saudara pun pecah pada tahun 1994 antara Yaman Utara dan Yaman Selatan. Perang ini berakhir setelah 2 bulan pertempuran dengan kemenangan di pihak pro penyatuan. 10 tahun kemudian, yaitu tahun 2004, muncul lagi pemberontakan. Kali ini berasal dari Houthi, sebuah kelompok Syiah Zaidi. Hal ini juga diperparah dengan adanya kelompok Ansyar al-Syariah yang ikut-ikutan perang di tahun 2011 dengan tujuan pendirian negara Islam. Perang saudara ini terjadi antara tahun 2004 sampai tahun 2014 antara 3 kelompok, yaitu Houthi, Ansyar al-Syariah, dan pemerintah Yaman. Apakah sudah selesai? Belum teman-teman. Di tahun 2014 sampai hari ini, perang saudaranya itu semakin parah. Ditambah kehadiran negara-negara asing yang membuat pemerintahan Yaman semakin terpecah belah. Beginilah teman-teman peta konflik Yaman tahun 2023. Ini yang warna merah muda adalah wilayah kendali pemerintah Yaman dengan dukungan Arab Saudi. Warna hijau ini adalah wilayah kendali kelompok Houthi dengan dukungan Iran, Korea Utara, dan negara Suriah. Lalu warna kuning ini merupakan wilayah kendali gerakan Yaman Selatan yang didukung oleh Uni Emirat Arab. Lalu yang warna putih ini merupakan wilayah kontrol Ansyar al-Syariah. Warna abu-abu ini wilayah kendali gerakan suku Hadramaut. Lalu ada lagi yang kecil ini merupakan wilayah kendali ISIS. Ribet ya teman-teman, mereka semua saling berebut wilayah dan kekuasaan. Namun imbasnya, rakyat Yaman sangat-sangat menderita. Bayangkan saja teman-teman, perang saudara ini terjadi sejak tahun 1994 hingga hari ini. Negara kering kerontang. Secara geografis, lokasi negara Yaman sangat tidak beruntung sekali teman-teman, karena negara ini memiliki iklim gurun pasir yang sangat panas. Ditambah sumber mata air di negara Yaman sangatlah sedikit. Hal ini juga diperparah dengan perang saudara yang tidak berkesudahan, hingga pembangunan di negara Yaman menjadi stagnan. Masyarakat di negara Yaman hanya bisa mengandalkan air tanah yang jumlahnya itu sangat terbatas, serta bantuan dari NGO dan PBB. Kalau kalian berkunjung ke negara Yaman, dijamin kalian pasti dapat menemukan warga Yaman membawa jerigen air di jalan-jalan. Mereka itu berjuang hidup di tengah kelangkaan air bersih dan perang yang mendera. Dari data, 80% rakyat Yaman kesulitan untuk mengakses air bersih, lebih kasihan dari Palestina. Menurut Mimin, Yaman ini kondisinya lebih kasihan dan menderita dari negara Palestina teman-teman. Pembangunan di negara Palestina, terutama di wilayah tepi barat, sudah sangat baik. Ditambah banyak umat muslim dan negara-negara di dunia yang membela Palestina. Kalau Yaman, mana pernah sih umat muslim demo menyerukan Free Yaman, usir Arab Saudi, Iran, Suriah, dan Uni Emirat Arab dari sana? Nggak ada teman-teman. Adapun itu sangatlah jarang sekali. Apa karena yang terlibat di dalam konflik Yaman semuanya adalah negara-negara Islam? Jadi semua umat muslim cuma diam saja, menganggap Yaman baik-baik saja. Hal ini berbeda kalau terjadi di Palestina, ya karena lawannya adalah Yahudi dan kaum Zionis. Berbeda kalau lawannya itu sama-sama negara Islam. Ya nggak gitulah teman-teman. Yuk kita sebagai umat muslim harus bersatu. Masalah kemanusiaan tidak memandang agama, ras maupun golongan. Menurut catatan PBB, di negara Yaman dari tahun 2014 hingga saat ini lebih dari 370.000 orang meninggal dunia gara-gara perang yang tidak berkesudahan. Semoga saja negara-negara Arab itu pada sadar dan saling bersatu mendamaikan kelompok-kelompok yang saling terpecah belah di negara Yaman. Saudara-saudara semua sudah bisa memahami seperti apa negeri asal Habib-Habib itu.
Saudara, kita akan memaklumi ketika tindakan dan perilaku mereka yang intoleran dan cenderung memecah belah bangsa, karena kita sudah melihat fakta dari negeri asal mereka. Meskipun tidak semua, hanya beberapa orang saja yang berperilaku seperti nenek moyang mereka di negara asal mereka itu, tetapi itu sangat merusak dan berbahaya bagi keutuhan NKRI Indonesia yang kita cintai. Saling mengkafir-kafirkan, saling mengharam-haramkan, itu sangatlah berbahaya di negeri Indonesia ini, di mana Indonesia terdiri dari berbagai pulau, terdiri dari berbagai suku, dari berbagai agama yang sangat sensitif terhadap hal-hal tersebut. Karena itu, mari kita bersatu hati, kita percaya bahwa kita sebagai orang Indonesia, kita bukanlah berasal dari negara yang kacau balau, dari negara yang berperilaku buruk seperti negeri asal beberapa atau yang dikatakan dalam video tadi, negeri asal Habib tersebut. Puji Tuhan, berbahagialah kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan tetap satukan hati. Kita berdoa untuk Indonesia tercinta kita supaya tetap bersatu, aman, damai, makmur, dan terhindar dari cara-cara dan pikiran-pikiran yang hanya akan membawa penderitaan kepada banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Doa kami selalu bersama dengan saudara-saudara. Haleluya.